Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kami sampaikan beberapa benda yang najis ya, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah ya, diantaranya kita merujuk sedikit. Yang pertama, kotoran manusia. Yang kedua, air kencing manusia. Yang ketiga, mazi. Yang keempat, wadi. Yang kelima, darah haid. Yang keenam, kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Yang ketujuh, air liur anjing. Yang kedelapan, babi. Ya, kemarin baru 8 yang kami sampaikan. Masih tersisa 2 ya. Yang kesembilan, al-maitatu ya, bangkai. Bangkai adalah hewan yang mati tanpa penyembelihan syar'i. Bangkai adalah hewan yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i. Misalnya ada kambing sakit, kemudian kambingnya mati. Maka bangkai kambing tersebut dihukumi najis. Atau ada ayam ya mati, sakit ya, kemudian mati. Maka bangkai ayam tersebut dihukumi najis. Entah matinya karena sakit, atau mungkin matinya karena ketabrak mobil ya, masuk dalam sumur kemudian mati tanpa penyembelihan syar'i, maka hukumnya najis. Hal ini ya berdasarkan ijma' para ulama dan juga berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dubighal ihab faqad tahura." Apabila kulit bangkai disamak, maka dia telah menjadi suci. Apabila kulit bangkai disamak, maka dia menjadi suci. Artinya sebelum dia disamak, dia najis ya. Sebelum disamak najis, setelah disamak maka dia menjadi suci. Baik, jadi bangkai hukumnya najis, namun di sana ada bangkai-bangkai yang dikecualikan. Ada bangkai-bangkai yang dikecualikan yang tidak najis. Yang pertama, maitatus samaki wal jarad, bangkai ikan dan belalang. Bangkai ikan dan belalang ini hukumnya suci berdasarkan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, uhilla lana maitatan wadaman, dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Ammal maitatan falhut wal jarad, adapun 2 bangkai yaitu ikan dan belalang. Wa amma daman fal kabid wa tihal, adapun 2 darah yaitu hati dan limpa. Jadi bangkai ikan, bangkai belalang suci, tidak najis. Yang kedua, bangkai hewan yang tidak memiliki darah. Zubab seperti lalat, wan nahal ya, lebah, wan namal semut, kutu dan yang lainnya. Bangkai hewan yang tidak memiliki darah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
dalam hadis riwayat Bukhari, idza waqa'a az-zubab fi ina'i ahadikum falyakmishu kullahu. Apabila lalat jatuh dalam bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia mencelupkannya. Hendaklah ia mencelupkannya. Kemudian setelah itu dia membuangnya. Fa inna fi ahad janahaihi da'an wa fil akhar shifa. Karena pada salah satu sayapnya ada penyakit dan pada sayap yang lain ada penawarnya. Berdasarkan hadis ini kata para ulama, ya, lalat, ya, bangkainya suci. Karena ketika jatuh dalam minuman, ya, Nabi menyuruh kita untuk mencelupnya. Nabi menyuruh kita untuk mencelupnya, kemudian setelah itu dibuang. Ya, biasanya lalat kalau jatuh di minuman, lalatnya mati. Ya, Nabi tidak suruh buang, tapi Nabi suruh celupkan. Ini dalil bahwasanya lalat bangkainya suci. Ya, lalat dan semisalnya, ya, seperti lebah, semut dan lain-lain. Karena ini hewan-hewan yang tidak memiliki darah. Yang ketiga, tulang bangkai. Tanduknya, kukunya, rambutnya, dan bulunya. Kullu hadza tahirun alal asal. Semua ini suci. Kembali kepada hukum asal. Waqad allaqa al-Bukhari fi sahihihi. Bahkan Imam Bukhari telah meriwayatkan secara mu'allaq, ya, dalam sahihnya. Qala Az-Zuhri berkata tentang tulang bangkai seperti gajah, ya, tulang gajah dan yang lainnya. Adraktu nasan min salafil ummah. Aku dapati, ya, para salaf, ya, dahulu mereka menyisir rambut dengan tulang tersebut dan meminyaki rambutnya. La yarawna bihi ba'san, ya, menurut mereka tidak mengapa. Wa qala Hammad la ba'sa birisil maitati. Hammad berkata tidak mengapa dengan bulu bangkai. Tapi ini bangkai-bangkai yang dikecualikan, yang tidak najis. Kemudian yang ke-10, ya, termasuk benda yang najis, bekas minum binatang buas. Bekas minum binatang buas dan hewan yang tidak dimakan dagingnya. Wa yadullu ala najasatihi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan najisnya bekas minum binatang buas atau binatang yang tidak dimakan dagingnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang air yang ada di tanah lapang dan yang disinggahi oleh binatang buas dan hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-ma' qullatain lam yahmil al-khabas." Apabila air itu, ya, seukuran 2 kullah, maka tidak mengandung najis. Apabila air seukuran 2 kullah, ya, sekitar 200 liter, lam yahmil al-khabas, maka tidak mengandung najis. Ya, artinya kalau air di bawah ukuran ini kemudian diminum oleh binatang buas dan juga hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya, maka kemungkinan besar air tersebut najis. Ya, tentunya sesuai penjelasan yang sudah kami sampaikan di pekan sebelumnya atau di bulan yang lalu. Kalau 3 sifat air itu berubah, ya, berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya, ya, maka air tersebut menjadi najis. Jadi patokannya berubah warnanya, rasanya, dan baunya, maka
hadis tersebut dihukumi najis. Ini ya, hadis ini menjelaskan bahwasanya bekas minum binatang buas dan binatang yang tidak dimakan dagingnya itu najis. Adapun kucing ya, kucing dan hewan yang lebih kecil darinya, fasu'ruhu tahirun, maka bekas minumnya suci. Bekas minumnya suci. Walaupun sebenarnya kucing tidak dimakan dagingnya ya, kucing hewan yang tidak dimakan dagingnya. Kenapa kucing bekas minumnya suci, sementara hewan yang lain yang tidak dimakan dagingnya bekas minumnya najis? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha laisat binajas. Sesungguhnya kucing tidak najis. Innaha minat tawafin alaikum wa tawafat. Sesungguhnya kucing termasuk hewan yang sering berkeliaran di sekitar kalian. Dalam riwayat lain, ya, asalnya najis, ya, asalnya najis. Cuman karena kucing sering ada di sekitar kita, maka ada keringanan dari syariat bahwasanya bekas minum kucing tidak najis. Bekas minum kucing tidak najis. Adapun hewan yang lain, ya, yang tidak dimakan dagingnya atau hewan-hewan yang buas, bekas minumnya najis. Ya, tentunya sekali lagi kalau berubah salah satu dari sifat-sifat air. Baik, ini beberapa benda yang dihukumi najis berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, semuanya ada 10. Kemudian ada faedah, sebagian ulama dalam kitab-kitab fikih, mereka menyebutkan benda-benda yang lain yang najis, ya, seperti misalnya muntah, nanah, khamar, dan yang lainnya. Dia mengatakan muntah manusia najis, nanah, kemudian khamar dan lain-lain najis. Hanya saja kata penulis, ya, kata penulis, lakin lam yakum dalil sahih ala annaha najasah. Tidak ada dalil sahih yang menunjukkan bahwasanya benda-benda ini najis. Jadi yang benar, benda-benda ini suci. Jadi muntah manusia itu suci, nanah juga suci, kemudian juga khamar juga suci. Kalau ditanya, ya, mana dalilnya? Dalilnya ya kembali kepada hukum asal. Hukum asal segala sesuatu itu suci. Kita tidak boleh menetapkannya sebagai benda yang najis kecuali berdasarkan dalil. Dan tidak ada dalil yang menjelaskan bahwasanya muntah manusia itu najis. Tidak ada dalil yang menjelaskan bahwasanya nanah itu najis. Tidak ada dalil yang menjelaskan bahwasanya khamar itu najis. Maka kembali kepada hukum asal, yaitu suci. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selesai ya pembahasan tentang benda-benda yang najis. Kemudian pembahasan berikutnya, tathhirun najasah, cara membersihkan najis. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui benda-benda najis, maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita mengetahui bagaimana cara membersihkan najis. Ya, kalau misalnya pakaian kita terkena najis, bagaimana cara membersihkannya? Atau mungkin badan kita terkena najis, ya, bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkan najis ini semua sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian benda yang kita gunakan untuk mensucikan najis atau membersihkan najis adalah air, ya, air. Wala yakumu
ghairuhu maqamahu illa bi'idzni syari. Kita tidak boleh menggunakan benda-benda yang lain kecuali yang diizinkan oleh syari, ya, oleh pembuat syariat. Karena di sana nanti boleh membersihkan najis dengan tanah misalnya. Ya, kalau pembuat syariat membolehkannya, maka boleh kita menggunakan tanah. Namun asalnya alat yang kita gunakan untuk membersihkan najis adalah air, ya, air yang suci dan mensucikan. Kemudian yang pertama, tathhirus shaub min damil haid. Cara membersihkan pakaian dari darah haid. Yakunu bi farkihi wa qasrihi summa dalkihi bi atrafil asabi' liyatahallal wa yakhruj summa yaghsiluhu bil ma'. Caranya dengan digosok, ya, dikucek, dikerik, ya, dengan ujung jari, ya, atau dengan kuku supaya terlepas dan keluar, kemudian dicuci dengan air, dibilas dengan air. Ya, jadi cara membersihkan pakaian yang terkena darah haid dengan digosok, ya, dikucek, dikerik dengan ujung jari atau kuku supaya bekas-bekas darah haidnya itu terlepas dan hilang, kemudian setelah itu dibilas dengan air. Hal ini berdasarkan hadis Asma, ya, dan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wa kanat ihdana tahidu summa taktarisu dam min sawbiha inda tuhriha fataksiluhu wa tanḍuh ala sairihi summa tusalli fihi. Salah seorang dari kami mengalami haid, kemudian dia mengerik, ya, darah haid dari pakaiannya ketika dia sudah suci, lalu dia mencucinya dan membilas seluruh pakaiannya, kemudian dia sholat dengannya. Dijelaskan secara rinci bagaimana cara menghilangkan darah haid yang mengenai pakaian. Ya, dikerik, dicuci, kemudian dibilas. Wa in aradat al-mar'atu an tastakhdim udan aw ghairahu lituzila bihi dam wa an taksilahu bil ma' was sabun aw ghairihi minal munazzifat fa huwa ahsan. Jika seorang wanita mau menggunakan kayu, ya, atau yang lainnya untuk menghilangkan darah, ya, digosok-gosok pakai kayu. Kalau kita sekarang mungkin pakai sikat, ya, digosok-gosok pakai sikat, lalu dia mencucinya dengan air dan sabun, ya, atau yang lainnya dari alat-alat pembersih, ya, seperti deterjen, bahwa ahsan, maka ini lebih baik, ini lebih bagus, ya. Alhamdulillah, sekarang kita sudah, ya, zaman kita sudah canggih, ada sabun, ada deterjen, ada sikat, ya, bahkan ada mesin cuci dan seterusnya, maka ini lebih baik. Li hadisi Ummu Qais binti Mihsan, berdasarkan hadis Ummu Qais binti Mihsan, ia berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang darah haid yang menempel pada pakaian. Kemudian Nabi bersabda, hukkihi bi dil'i wa ksilihi bima'in wa sidarin. Keriklah dengan tulang dan cucilah dengan air dan daun bidara. Ya, cucilah dengan air dan daun bidara. Tapi ini cara membersihkan pakaian yang terkena darah haid. Kemudian yang berikutnya, tathhirus shaub min bauli tifli ar-radi. Cara membersihkan pakaian dari air kencing anak kecil yang masih menyusui.
cara membersihkan pakaian dari air kencing bayi yang masih menyusui. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, ya, An-Nasai dan Ibnu Majah, yuksalu min baulil jariyah wa yurassu min baulil gulam. Dicuci air kencing bayi perempuan dan dipercik air kencing bayi laki-laki. Ini kalau keduanya masih menyusui. Ya, air kencing bayi perempuan itu dicuci dan air kencing bayi laki-laki cukup dipercikkan dengan air. Kalau dua-duanya sudah disapi, ya, atau sudah tidak disusui, maka air kencing keduanya dicuci. Air kencing keduanya dicuci. Kalau kena pakaian, maka dicuci. Tapi kalau belum menyusui, masih menyusui, maka untuk bayi perempuan tetap dicuci dan untuk bayi laki-laki cukup dipercikkan. Ya, cukup dipercikkan dengan air. Baik, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, tathhirus shaub minal mazi. Cara membersihkan pakaian dari mazi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala mazi ini sering keluar dan dialami oleh banyak orang, maka datang keringanan dari pembuat syariat dalam membersihkannya. Fayakfi ayyarush as-saub bil ma' fil makanil mazi. Yakni cukup memercikkan air pada bagian pakaian yang terkena mazi. Li hadis Sahal bin Hunayf, berdasarkan hadis Sahal bin Hunayf, annahu kana yalqa minal madhi shiddatan wa ana. Jadi dia mengalami kesulitan karena mazi. Mazinya sering keluar. Kemudian dia berkata kepada Nabi SAW, apa yang harus saya lakukan dengan pakaianku yang terkena mazi? Kata Nabi SAW, cukup bagimu engkau ambil segenggam air, lalu engkau percikkan pada bagian pakaian yang terkena mazi. Ya, diambil segenggam air, kemudian ya dipercikkan pada pakaian yang terkena mazi. Tidak perlu dicuci, ya, tidak perlu dicuci, cukup dipercikkan saja. Ini keringanan dari pembuat syariat. Kalau mau dicuci ya bagus, ya, lebih bersih lagi. Tapi ya kalau dicuci nanti keluar lagi mazinya, kemudian dicuci lagi, ya, keluar lagi mazinya, nanti kita mengalami kesulitan. Ya, dikit-dikit dicuci, dikit-dikit dicuci, maka cukup dipercikkan saja, ya, cukup dipercikkan di bagian pakaian yang terkena mazi. Kemudian yang kelima, cara membersihkan bagian bawah pakaian wanita. Apabila bagian bawah pakaian wanita terkena najis, maka ia dibersihkan dengan cara disentuhkan di tanah yang suci. Dengan cara jalan di tanah yang suci. Faqad sa'alat imra'atun Ummas Salamah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita pernah bertanya kepada Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqalat, ya, kata dia, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang panjang, ya, pakaian bagian bawahnya. Saya adalah seorang wanita yang panjang pakaiannya, dan saya berjalan di tempat yang kotor. Waqalat Ummu Salamah berkata, Nabi SAW bersabda, yutahhiruhu ma ba'dahu. Jadi tanah yang berikutnya itu sebagai pensucinya.
tanah berikutnya sebagai pensucinya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kaki wanita itu aurat. Kaki wanita itu aurat, jadi harus ditutup. Dahulu ya para sahabiah, pakaian mereka itu panjang. Ya, ketika mereka memakai pakaian itu panjang hingga nutupi kaki-kaki mereka. Jadi tidak hanya pakai kaos kaki ya, tapi pakaian mereka juga panjang. Ada yang panjangnya ya kadang sampai sejengkal gini ya, sehingga ketika dia jalan menginjak tanah, terkadang ada tanah yang najis ya, dia jalan di tempat yang kotor, di tempat yang najis, maka pakaian bawahnya terkena najis. Nah, gimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya cukup dia jalan di tanah yang suci. Dia jalan di tanah yang suci, maka itu sebagai pembersihnya. Itu sebagai pembersihnya. Ini juga salah satu keringanan ya dari syariat. Dia tidak perlu nyuci ya, dikit-dikit dicuci. Nanti dia jalan lagi, ya karena panjang pakaiannya, kena kotoran atau najis, dia cuci lagi. Ada masyakoh ya, ada keberatan, maka syariat atau pembuat syariat memberikan keringanan, ya yutahhiruhu ma ba'dahu, tanah yang berikutnya itu sebagai pensucinya. Dia cukup jalan di tanah yang suci, maka pakaiannya sudah suci. Kemudian yang keenam, tathiru asfalin na'li. Cara membersihkan bagian bawah sendal atau bagian bawah sepatu yang terkena najis. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum al-masjid falyuqallib na'laihi wal yanzur fihima." Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, maka hendaklah dia membalikkan kedua sandalnya. Ya, dia lihat kedua sandalnya. Fa in ra'a khobasan, jika dia melihat ada najis, falyamsahu bil ard, maka hendaklah dia gosokkan ke tanah. Summa liyusalli fihima, kemudian ya salatlah dengan kedua sandal tersebut. Ini cara membersihkan sandal atau sepatu yang terkena najis, cukup digosokkan ke tanah. Cukup digosokkan ke tanah. Yang keenam ya, yang keenam, tathhirul ina idza walagha fihil kalbu. Cara membersihkan bejana apabila dijilati oleh anjing. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayaksilahu sab'a marrat ulahunna biturab." Cara membersihkan bejana salah seorang di antara kalian, apabila dijelati oleh anjing, hendaklah dia mencucinya 7 kali. Ulahunna biturab, yang pertama dicampur dengan tanah. Yang pertama dicampur dengan tanah. Ya, enggak harus yang pertama. Ya, mungkin yang pertama dulu dibasuh pakai air lagi, kemudian nanti yang ketiga baru dicampur ya, air dengan tanah, digosok, kemudian air lagi sampai 7 kali. Sampai 7 kali. Karena kenapa sampai 7 kali? Karena najis air liur anjing ini najis mughalladzah ya, najis yang berat. Najis yang berat, maka cara mensucikannya seperti ini. Dicuci sampai 7 kali. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, tathiru jildil maitati bidibak. Cara membersihkan kulit bangkai dengan disamak. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubighal ihab faqad tahura." Apabila kulit bangkai disamak, maka dia telah suci.
Ya, tadi sudah kita jelaskan bahwasanya bangkai termasuk najis, ya. Bangkai termasuk najis. Kalau seandainya ada kambing yang mati tanpa penyembelihan syar'i, maka bangkai kambing tersebut najis dan kulitnya jadi najis, ya, kulitnya jadi najis. Cara mensucikan kulitnya ya dengan disama, ya, dengan disama. Adapun bagaimana proses penyamakan, ya, ibu-ibu bisa lihat di YouTube, ya, sudah banyak video-video tentang cara menyamak kulit bangkai. Tinggal dicari di YouTube cara menyamak kulit bangkai. Yang berikutnya, yang ke-8, tathhirul ardi minal baul wa nahwihi. Cara membersihkan lantai dari air kencing dan yang lainnya. Yakunu bisabbi alaihi. Caranya dengan menuangkan air di atasnya. Kalau lantai terkena kencing, ya cukup menuangkan air di atasnya. Atau mungkin dipel, ya. Dipel dengan air. Sebagaimana Nabi SAW pernah memerintahkan untuk menuangkan air di atas kencing Arab Badui. Ya, ada seorang Arab Badui kencing di masjid, kemudian para sahabat menghardiknya. Kata Nabi SAW, biarkan dia, jangan kalian putuskan kencingnya. Setelah dia selesai kencing, Nabi perintahkan agar air kencingnya disirami dengan air. Nabi SAW, ya, langsung memerintahkan untuk menyiram dengan air supaya lantai itu langsung bersih. Supaya lantai itu langsung bersih. Seandainya, ya, dibiarkan hingga kering, artinya tidak disiram dengan air, dibiarkan hingga kering, wa zahaba asarun najasa, dan hilang bekas-bekas najis, maka lantai tersebut menjadi suci. Menjadi suci. Ya, namun yang paling bagusnya langsung disirami dengan air. Dibersihkan dengan air, karena kalau kita biarkan kemudian kering, itu kadang masih menyisakan bau, ya, bau pesing. Bau pesing. Jadi baunya masih ada, maka yang paling bagus itu dibersihkan dengan air. Yang ke-10, tathhirul bi'ri awis samni idza waqa'at fiha najasah. Cara membersihkan sumur atau mentega yang terkena najis. Cara membersihkan sumur atau mentega yang terkena najis. Ya, ini dengan cara mengangkat dan membuang najis tersebut dan juga bekas-bekasnya. Maka sisa dari air sumur dan mentega menjadi suci. Ya, kita contohkan misalnya ada bangkai tikus yang masuk dalam sumur, kemudian tikusnya mati. Maka bagaimana cara membersihkan sumur? Ya, caranya, ya, bangkainya kita angkat. Ya, bangkainya kita angkat, kemudian dibuang, maka sumur tersebut menjadi suci. Dalam Sahih Bukhari, kitab Az-Zabaih, bab 34, bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya tentang tikus yang jatuh pada mentega atau jatuh pada minyak. Nabi SAW bersabda, al-quha wa ma haulaha fatrahuhu wa kulu samnakum. Buanglah tikus itu dan apa-apa yang ada di sekitarnya, wa kulu samnakum, kemudian makanlah mentega kalian.
makanlah mentega kalian. Jadi bangkainya dibuang, kemudian juga yang ada di sekitarnya ya dibuang. Maka adapun mentega yang tidak terkena tikus, dia suci, dia tetap suci. Kemudian yang ke-10, idza stahallat sifatu ainin najasi, apabila sifat zat najis telah berubah, sifat zat najis telah berubah, di mana namanya telah berubah dan telah menjadi sesuatu yang lain, maka dihukumi suci. Anda ulang, apabila sifat zat najis telah berubah, di mana namanya telah berubah dan tidak menjadi sesuatu dan telah menjadi sesuatu yang lain yang suci, maka dihukumi suci. Ya, misalnya sini dicontohkan kama idza ta'awwala al-ghaid ila turab. Ya, misalnya kotoran manusia yang berubah menjadi tanah. Kotoran manusia yang berubah menjadi tanah. Idza saqata ala sobil mar'ah labanun min sadiha fala junaha 'alaiha wala yajibu 'alaiha an taghsilahu fa huwa tahirun. Ya, jadi sekali lagi, kalau zat najis itu berubah menjadi sesuatu yang lain, kotoran manusia berubah menjadi tanah misalnya, maka hukumnya menjadi suci. Baik, kemudian sini kata penulis, adapun berkaitan dengan ASI, ya ASI itu najis atau suci, kata penulis, apabila pakaian wanita terkena ASI, wala junaha 'alaiha, maka tidak mengapa, dia tidak perlu mencucinya. Karena ASI ya hukumnya suci, ASI tidak najis. ASI tidak najis. Demikian menurut pendapat An-Nakhai, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Baik, ini tata cara membersihkan najis ya, ada 10 poin ya pembahasan. Ya, intinya kita upayakan sampai najisnya hilang ya. Sampai najisnya hilang. Baik, selesai pembahasan tentang cara membersihkan najis. Masih berapa menit lagi? Abu Naila. Halo? Masih 15 menit lagi, Ustaz. Baik, kalau masih 15 menit lagi, kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang sunnah-sunnah fitrah. Sunnah-sunnah fitrah. Yang dimaksud dengan sunnah-sunnah fitrah adalah tradisi-tradisi yang biasa dilakukan oleh para nabi. Ada yang mengatakan ini adalah bagian dari ajaran agama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Yang pertama al-khitan, ya khitan, sunat. Yang kedua al-istihdad, ya mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga waqassus syarib, memotong kumis. Yang keempat wa taqlimul azfar, ya menggunting kuku. Kemudian yang kelima wa natful abad, mencabut bulu ketiak. Ini 5 perkara fitrah. Khitan, mencukur bulu kemaluan, memangkas kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Tapi yang pertama khitan ya. Khitan bagi wanita yaitu memotong sedikit kulit ya di bagian atas kemaluannya.
Al-maksud minhu ta'dilu syahwatiha. Tujuannya untuk menstabilkan syahwatnya. Untuk menstabilkan syahwatnya. Dan khitan ya bagi wanita hukumnya sunnah dan merupakan suatu kemuliaan ya baginya, suatu kehormatan. Adapun bagi laki-laki ya hukumnya wajib ya. Khitan bagi laki-laki hukumnya wajib. Adapun bagi wanita hukumnya sunnah. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni menjelaskan fa'amal khitan wajibun 'ala rijal wa makrumatun fi haqqin nisa. Hadza qaulu katsirin min ahli ilmi. Adapun khitan wajib bagi laki-laki dan suatu kehormatan bagi wanita. Ini adalah pendapat mayoritas ahlul ilmi. Di antara dalil yang menunjukkan khitan disyariatkan bagi wanita itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' wa massal khitanu al-khitana faqad wajaba al-ghuslu." Apabila seorang laki-laki duduk di antara 4 cabang anggota tubuh wanita, yaitu kedua tangan dan kedua kakinya, wa massa al-khitan al-khitan, dan khitan laki-laki menyentuh dengan khitan wanita, waqad wajaba al-ghuslu, maka telah wajib mandi. Hadis riwayat Muslim. Sini Nabi mengatakan ya kemaluan laki-laki yang sudah dikhitan bertemu dengan kemaluan perempuan yang sudah dikhitan, maka wajib mandi. Ya, ini diantara dalil bahwasanya wanita juga dikhitan. Wanita juga ya disyariatkan untuk dikhitan. Waqad warada fi khitanil mar'a ahadits, ya, kemudian di sana ada hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang khitan para wanita. Ya, hanya saja hadis-hadis tersebut tidak lepas dari kritikan. Ya, ada yang mengatakan hadisnya lemah. Seperti hadis Ummu Atiyah, anna imra'atan kanat tukhtanu bil Madinah. Maksudnya ada seorang wanita yang dikhitan di Madinah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, la tunhiki fa inna zalika afdhalil mar'ati wa ahabbu ilal ba'li. Jangan dihabiskan. Jangan terlalu banyak memotongnya. Karena itu lebih baik atau lebih berharga bagi wanita dan lebih disukai oleh suami. Jadi yang dipotong itu hanya sedikit, ya, sedikit kulit di bagian atas kemaluannya. Ya, kata Nabi, jangan dihabiskan, ya, jangan terlalu banyak memotongnya karena lebih berharga bagi wanita dan lebih disukai oleh suami. Dalam riwayat lain, ya, beliau bersabda, idza khafati wa asyimmi wala tunhiki fa innahu andaru lil wajhi wa ahdha inda zawji. Jika anti ingin memotongnya, maka potonglah sedikit saja, jangan dihabiskan. Karena hal itu akan lebih mencerahkan wajah dan lebih nikmat bagi suami. Ya, ini hadis-hadis lain tentang khitan, namun ya hadis ini diperbincangkan oleh para ulama. Hadis yang sahih yang tadi, ya, apabila khitan laki-laki bertemu dengan khitan perempuan maka wajib mandi. Ala kulli hal, ya, khitan bagi wanita disyariatkan dan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Berbeda dengan laki-laki, ya, khitan bagi laki-laki hukumnya wajib. Baik, di antara perkara siwak yang lain, di antara perkara fitrah yang lain, bersiwak, ya, bersiwak. Dalam hadis disebutkan
siwak ini termasuk perkara fitrah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menggunakan siwak atau bersiwak disunahkan dilakukan di setiap saat. Hanya saja sangat ditekankan untuk bersiwak pada kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama, indal wudu, ketika berwudu. Ketika berwudu ini sangat ditekankan untuk bersiwak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak ma'al wudu." Seandainya aku tidak memberatkan ya atas umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak wudu. Kemudian yang kedua, indah sholat, setiap kali hendak sholat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah." Seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Yang ketiga, inda qiraatil Quran, ketika hendak membaca Al-Quran. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, umirna bisiwak. Kami diperintahkan untuk bersiwak. Waqal, dan Nabi bersabda, innal abda idza qama yusalli atahu malakun faqama khalfahu yastami'ul Qur'an wa yadanu. Sesungguhnya seorang hamba apabila berdiri sholat, maka datang kepadanya malaikat. Lalu malaikat itu berdiri di belakangnya. Yastami'u al-Quran, dia mendengarkan Al-Quran, dan dia mendekat. Dia mendekat kepada orang yang sholat. Fala yazalu yastami' wa yadanu hatta yadha'a fahu ala fihi. Malaikat itu terus mendekat, ya, dia mendengar dan terus mendekat hingga ia menempelkan mulutnya pada mulut si hamba tersebut. Fala yaqra ayatan illa kanat fi jawfil malaki, tidaklah dia membaca satu ayat kecuali ayat itu masuk dalam rongga malaikat. Ya. Jadi malaikat senang kalau mulut kita ya berbau harum. Sebelum kita baca Al-Qur'an, kita bersiwak dulu, ya, baik baca Al-Qur'annya di luar sholat ya maupun di dalam sholat. Yang keempat, inda dukhulil bait, ketika masuk rumah. Dari Miqdam bin Suraih, dari bapaknya, dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bi ayyi syai'in kana yabda'u Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu. Apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke dalam rumahnya? Tapi kalau masuk rumah, apa yang pertama kali beliau lakukan? Kata Aisyah, yang pertama kali beliau lakukan adalah bersiwak. Yang pertama kali beliau lakukan adalah bersiwak. Kemudian yang kelima, indal qiyam minal lail, ketika bangun di malam hari. Dari Huzaifah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama liyatahajjad, apabila beliau bangun untuk sholat tahajud, yasusu fahu bisiwak, beliau gosok ya giginya dengan siwak. Beliau gosok giginya dengan siwak. Ini beberapa keadaan yang sangat ditekankan untuk bersiwak. Jadi hukum asalnya kita bersiwak kapan saja, ya, hanya saja dalam kondisi-kondisi ini sangat ditekankan untuk bersiwak. Baik, ini perkara-perkara fitrah, ya, perkara-perkara fitrah. Ada yang hukumnya wajib, ya, dan ada yang hukumnya sunnah, wajib bagi sebagian orang, ya, bagi laki-laki seperti khitan,
dan sunnah bagi perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Saya Ustaz, jazakumullah khairan katsira atas penjelasan yang telah disampaikan. Mungkin dari jemaah bisa melayangkan WA atau di kolom chat untuk pertanyaan yang akan disampaikan. Saya Ustaz, ini ada pertanyaan dari kolom chat Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana cara membersihkan darah haid yang tembus di kasur. Terima kasih Ustaz. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ibu-ibu, cara membersihkan kasur ya yang terkena najis ya. Tidak hanya darah haid, bisa saja terkena air kencing anak-anak ya, kencing bayi, anak-anak yang sudah makan ya, sudah disapi. Gimana cara membersihkan kasur yang terkena darah haid atau terkena najis ya? Di antara caranya adalah dengan menyiramkan air pada bagian yang terkena najis. Ya, kita ambil air yang bersih, air yang suci, kemudian kita siram di bagian yang terkena najis. Kemudian kita ambil kain, ya, kain yang bersih, kain kering, kita taruh dan kita tekan di tempat tersebut. Kita tekan di tempat tersebut, disiram air, kemudian kasih kain di atasnya, ya, ditekan kainnya supaya airnya itu meresap di kain. Kita lakukan ya sampai najisnya hilang, Kemudian setelah itu supaya cepat kering, kita jemur ya, kita jemur di luar supaya najisnya itu betul-betul hilang. Jadi caranya ya dengan disiramkan air pada bagian yang terkena najis. Kemudian kita ambil kain yang bersih, kita tempelkan di situ, kita tekan-tekan ya supaya airnya berpindah ke kain. Setelah itu kita jemur. Kalau kita menggunakan sikat ya, siram kemudian disikat-sikat, kemudian pakai kain bersih ya, kita tempelkan di atas, kemudian disikat ya, setelah itu dijemur, tentunya lebih baik ya. Jadi sampai najisnya benar-benar hilang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Ustaz mungkin bisa menjawab dari pertanyaan yang serupa itu Ustaz. Untuk kalau membersihkan kencing anak kecil yang sudah tidak menyusui, bagaimana Ustaz? Mungkin penjelasan yang barusan bisa menjawab juga Ustaz ya. Iya, kencing. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang memelihara anjing dengan dalih setelah memegang lalu mandi Ustaz? Itu bagaimana Ustaz hukumnya? Ada larangan ya memelihara anjing, nanti malaikat tidak masuk di rumah yang ada anjingnya. Dan kita itu diperintahkan untuk menjauhi najis ya.
Najis itu harus dijauhi, jangan malah didekati, jangan malah dipegang-pegang, ya. Jadi najis itu diupayakan untuk dijauhi. Dan kita kan tidak tahu ya, namanya anjing kadang apa namanya, dia kencing di sini, kadang dia kencing di situ. Jadi najis itu harus dijauhi, ya. Najis itu harus dijauhi, bukan malah didekati, ya, apalagi sampai dipelihara. Kalau mau pelihara anjing, kalau ada keperluan tidak mengapa, misalnya untuk jaga kebun, ya, untuk berburu, ya, ada anjing pemburu dan seterusnya. Ini kalau ada keperluan-keperluan yang seperti itu tidak mengapa. Tetapi untuk jaga rumah tidak perlu, ya, cari yang lain ya untuk jaga rumah kalau ingin apa namanya rumahnya dijaga. Jadi tidak dengan memelihara anjing. Ya, apalagi ada keperluan sama sekali, ya, ada orang melihara anjing ya mungkin hanya untuk apa ya, untuk kesenangan, ya, untuk hobinya. Nah, ini sebaiknya dijauhi, ya. Sebaiknya dijauhi karena kaitannya dengan najis. Dan ingat, najis anjing itu, ya, najis air liur anjing itu bukan najis yang ringan, ya, itu bukan najis yang ringan. Bukan najis yang sedang, itu najis yang berat. Najis mughallazoh, najis yang berat, dan cara mensucikannya juga, ya, sampai 7 kali sebagaimana yang sudah kami jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Saja Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Mungkin sesuai penanya, untuk anjing itu tidak cukup untuk mandi dengan mandi ya Ustaz, untuk mensucikannya ya. Berarti harus dengan 7 air yang satu airnya dicampur dengan tanah berarti Ustaz ya. Ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, cara membersihkan wadah yang terkena air liur anjing. Nah, Baik Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya terkait kotoran cicak Ustaz. Misal kotoran cicak itu najis Ustaz ya. Misal lantai kita terkena kotoran cicak, kalau najis itu bagaimana Ustaz cara membersihkannya? Nah, cicak termasuk hewan yang tidak dimakan dagingnya, ya. Cicak termasuk hewan yang tidak dimakan dagingnya, maka kotorannya najis. Kotorannya najis, ya, hanya saja kotoran cicak itu kan kecil, ya, tidak besar, ya, cukup dibersihkan, ya, disirami air, ya, sedikit air atau disapu, ya. Ada kalau sudah kering, kalau disapu hilang, ya, atau diangkat pakai tisu. Jadi kotoran cicak ini kecil dan gampang, ya, membersihkannya. Gampang membersihkannya, cukup dibuang, ya, diangkat. Kalau misalnya kena badan kita, kena baju kita, ya cukup kita cuci bagian yang terkena najis, ya, dicuci, kucek-kucek sedikit pakai air, ya, insya Allah sudah suci. Nah, Jadi Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir itu tadi Ustaz. Mungkin cukup sekian kajian kita kali ini. baik. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini barangkali yang bisa kami sampaikan, ya. Jadi sekali lagi, najis itu harus kita jauhi, ya, jangan kita dekat-dekat sama najis, dan kita upayakan badan kita ini bersih dari najis, ya. Terutama ketika kita hendak mengerjakan sholat, hendak mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita upayakan badan kita bersih dari najis, pakaian kita bersih dari najis, tempat yang kita gunakan untuk sholat juga bersih dari najis. Ingat bahwasanya kebanyakan azab kubur itu karena najis, ya. Kebanyakan azab kubur itu karena air kencing. Seorang kencing, kemudian dia tidak cebok, atau dia cebok tapi tidak bersih. Dia cebok tapi tidak bersih, ini gara-gara hal ini, maka dia disiksa dalam kuburnya. Dia disiksa dalam kuburnya karena ada najis pada dirinya. Ya, dia terkena najis, kemudian dia tidak membersihkannya dengan baik, maka akibatnya dia disiksa dalam kubur. Kita upayakan sebaik-baiknya untuk menjauhi najis,
Kalau terkena najis kita langsung bersihkan darinya. Wallahu alam bishawab. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, jazakallahu khair atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga majelis ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kami semua Ustaz. Amin Allahumma amin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.